Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sobat humanis? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke, sobat humanis, ini adalah sebutan kalian ya, sobat humanis, untuk teman-teman anak didikku yang sedang mempelajari sosiologi. Bapak punya sebutan baru, yaitu sobat humanis ya. Sebenarnya itu udah ada dari kelas 10, tapi kalian nggak sadar aja. Oke, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ke sekian ya. Kita akan masih membahas tentang globalisasi. Ini adalah pertemuan kedua terkait dengan pembahasan globalisasi. Tolong disimak dengan baik dari awal sampai akhir ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembahasan dengan baik dan juga menyelesaikan tugas secara disiplin. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai, semoga belajar kita hari ini berikan kemudahan, keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak ingatkan lagi, jangan lupa sebelum mengikuti pelajaran ini kalian juga harus absen ya, absen mata pelajaran, dan juga melakukan rutinitas pembacaan surat atau tadarus ya. Oke, aduh Bapak gugup banget ini ya. Oke, lanjut aja ya nak ya. Bahasa kita bahasa globalisasi, kita akan sambung bahasan kemarin ya. Oke. Faktor pendorong globalisasi pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas ya nak ya. Namanya globalisasi, mengglobal, perubahan secara menyeluruh, menciptakan seluruh dunia tanpa ada batasan waktu dan juga ruang. Ya, semua bisa mengakses itu karena adanya kemajuan iptek ya nak ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kenapa bisa muncul globalisasi, yaitu semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Ya jelas ya nak ya, ketika perekonomian suatu negara terbuka ya, arus pasar, kemudian juga perkembangan keuangan gitu, penjualan, ekspor impor melonjak, maka itu akan mengakibatkan terjadinya globalisasi. Selanjutnya, mengglobalnya pasar uang. Nah, mengglobalnya pasar uang ini maksudnya adalah pasar bebas ya nak ya. Jadi setiap negara punya kewenangan untuk melakukan pasar bebas. Jadi sederhananya pasar bebas itu adalah ketika barangnya dijual di luar negeri itu bisa masuk. Sama kayak luar negeri masuk ke Indonesia, itu sudah namanya perdagangan bebas ya. Pajak tetap ada, cuman tidak terlalu dibebankan. Ya, itu namanya pasar bebas. Nah, lebih dalamnya kamu bisa belajar di ekonomi. Nah, faktor-faktor inilah yang mendorong terjadinya globalisasi, perubahan secara besar-besaran, perubahan secara menyeluruh seluruh dunia ya. Oke. Selanjutnya faktor-faktor pendorong globalisasi, yang pertama itu kemajuan iptek, kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi komputer, piranti lunak atau software ya nak ya, telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung mulai dari mesin faksimil, kalau zaman dulu ada faksimil ya, telepon gitu ya, sampai dengan siaran radio dan televisi. Bahkan sekarang itu udah teknologinya udah mulai streaming atau langsung ya nak ya, bisa disaksikan melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer berbagai perusahaan dan internet global serta media sosial semakin membuat dunia ini semakin tipis batasannya. Nah, itu ya nak ya, karena adanya ini ya nak ya, satelit, jaringan-jaringan komputer ya, kemudian juga internet global, ditambah lagi adanya media sosial, dunia semakin tipis batasannya ya. Maksudnya semakin tipis itu ya kita jangkauan itu semakin luas, kemana aja walaupun dengan jarak yang jauh semakin mudah. Bentuk media sosial ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan juga yang sekarang makin populer ya nak, itu TikTok ya nak ya. Banyak angka TikTok itu usernya semakin banyak ya. Banyak di antara usia-usia kalian ya itu banyak yang menggunakan TikTok, yaitu untuk sekedar hiburan ya boleh aja ya, tapi jangan sampai disalahgunakan atau sampai kecanduan TikTok ya. Apapun dilakukan yang penting konten TikToknya banyak yang like gitu, kontennya dapat respect dari orang lain. Iya nggak seperti itu juga ya nak ya, apapun dilakukan ya nggak kayak gitu juga ya nak ya. Banyak nilai-nilai positif TikTok ya, misalnya kemarin banyak tuh ya nak ya yang peristiwa demonstrasi ya nak ya, yang
yang masih tidak percaya, terus juga penolakan Omnibus Law, itu banyak akun-akun TikTok yang menyuarakan itu. Kemudian juga kemarin ada berita tentang satu keluarga tuh ya Nak ya, saudara kembar udah terpisah selama 20 tahun, akhirnya ketemu berkat main TikTok ya, saudara kembarnya ketemu tuh ya Nak ya, antara di Tasik sama di Malang, Jawa Timur kalau nggak salah. Aslinya dari Ambon. Nah itu panjang lah nanti kalian cari sendiri. Nah itu eh, akibat dari globalisasi juga menciptakan adanya teknologi yang namanya software TikTok, platform TikTok ini ya. Faktor kedua itu semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Nah ini ya Nak ya, ada kata-kata kapital. Kapital itu besar ya, baik dari segi modal dan juga keuntungan. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Ya, jadi dimiliki oleh swasta atau perorangan. Ya, keuntungannya juga sudah tentu besar ya Nak ya, karena perdagangan, industri, dan alat produksi itu dikuasai oleh swasta perorangan. Nah, ini justru sangat besar sekali. Pada tatanan tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Nah, itu ya Nak ya. Jadi dengan adanya globalisasi, sudah tentu pasar-pasar global antara kerjasama antar negara itu akan semakin besar. Nah, dengan demikian pasarnya akan semakin besar, ya. Contoh gampangnya adalah produk-produk dari Amerika. Coba apa coba? Misalnya ada McD, ya, KFC. Nah, itu adalah produk-produk dari Amerika, nak, ya. Nah, itu salah satu dari produk kapitalis. Jadi semakin luas pasarnya, semakin besar keuntungannya, yaitu kapitalisme. Ini ya kata kuncinya nih. Globalisasi dapat dilihat dari perluasan kapitalisme global ya. Selanjutnya, selain kapitalisme, yang mendorong adanya globalisme adalah neoliberalisme. Merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital. Nah, ini saling berkaitan ya, Nak ya. Perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi BUMN, dan lain sebagainya. Nah, ketika negara menerapkan neoliberalisme, maka tanda-tanda ini sudah akan muncul. Kapital, perdagangan bebas, perluasan, privatisasi badan usaha, dan menghilangkan campur tangan pemerintah. Dan peran negara dalam mengusahakan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, itu ya Nak ya, ketika negara sudah menggunakan neoliberalisme ini, ada tanda-tandanya ini Nak. Apakah di ekonominya kapital hanya menguntungkan korporasi semata atau pengusaha semata, kemudian juga perdagangan bebas, setiap negara itu boleh jualan di negara kita, termasuk juga kita bisa berjualan ngekspor barang-barang ke luar negeri, perluasan pasarnya itu semakin besar, dan juga privatisasi BUMN dimiliki oleh swasta atau dimiliki oleh asing. Nah, itu kira-kira di Indonesia apakah sudah seperti itu? Apakah seperti itu? Ya. Jadi liberalisme ini asal katanya liberal, bebas. Nah, ada tambahan lagi neo. Berarti tanpa batasan bebasnya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya, Nak, ya bagi industri lokal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor pendorong dari globalisasi karena ada kapitalisme dan juga ada sistem ekonomi neoliberalisme. Nah, ini sangat, sangat berkaitan sekali. Tokohnya itu kalau kamu nanti ekonomi cari ada Adam Smith. Ya Nak ya, cari aja. Ini susah ngetiknya ya Nak ya. Cari Adam Smith. Oke. Perdalam lagi menggunakan sudut pandang ilmu ekonomi. Kemudian faktor-faktor globalisasi, pendorong globalisasi dari mengglobalnya pasar uang atau pasar bebas. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya Nak ya. Kalau tadi dari sistem perekonomiannya liberal, nah ini dari pasarnya atau dari penjualan barangnya, ekspor impornya kegiatannya. Mengglobal di pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara. Nah, tadi karena sistemnya liberal, maka setiap negara bisa melebarkan usahanya atau melebarkan produknya ke negara lain. Apabila pasar uang semakin terbuka atau semakin meluas, mengglobal akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi negara tersebut. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh ya Nak ya, China ya Nak ya.
pasar dunia udah semakin terbuka. China kemudian juga dia produknya sangat banyak. Nah, itu udah mengglobal, produknya Cina itu udah bukan go internasional lagi tapi udah global ya. Hampir setiap negara itu ada produk dari China. Jadi semakin liberal ini ya lanjut ya. Ini adalah contoh kegiatan pasar uang yang dimiliki oleh Cina. Bahkan ya nak ya, tadi deh ini baca. Jadi semakin liberal perekonomian suatu negara, maka akan semakin cepat pasar uang mengglobal ya. Ini ya. Ketika negara itu semakin bebas, semakin liberal, maka pasar uangnya pun akan semakin mengglobal. Ya nak ya. Nah, seperti kayak di China ya nak ya, dia ada yuanisasi, bukan lagi dolar ya nak yang berkuasa, tapi sekarang ada upaya untuk yuanisasi karena mata uang China itu yuan ya, supaya tolak ukur harga di seluruh dunia itu nggak pakai dolar lagi Pak, menggunakan yuan, karena China ingin menguasai bahwa perdagangan seluruh dunia itu harus ada produknya dia. Nah, gampangnya seperti itu ya. Nah, bisa juga kemudian ada negara-negara yang memang dia menutup dari pasar bebas. Ada, sabar ya nanti ya. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah, namun apakah sudah bisa dipastikan dengan kita sistemnya ekonomi liberal, kemudian juga kita bisa go internasional atau pasarnya mengglobal. Kedua, pertanyaannya adalah bagaimana nasib industri lokal ketika negara kita terbuka luas untuk asing gitu ya, untuk produk asing gitu ya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Ini menjadi analisis kita bersama. Nah, jelas belum bisa dipastikan ya nak ya, justru itu malah semakin membuat Indonesia itu tidak mandiri ya nak ya. Kalau terlalu bebas juga nggak baik juga, apalagi sampai neoliberal ya. Nah, coba kalian amati kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini ya. Ada Omnibus Law yang katanya pemerintah ini tujuannya untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah seperti itu logikanya ya? Nanti bisa kalian analisis. Kan nggak juga sebenarnya. Kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat-masyarakat kecil gitu ya nak ya. Nanti akan Bapak sampaikan materinya deh untuk bahasan kalian. Oke. Contohnya lagi kayak Jepang ya. Dia melakukan politik dumping. Kalau negara menjual produk masuk ke Jepang itu akan dikenakan pajak yang besar. Sehingga produknya dia itu bisa dinikmati oleh warganya sendiri dan juga orang internasional. Tapi di Jepang itu sangat minim produk-produk impor dari negara lain. Nah, itu mereka bisa mandiri dan mereka termasuk negara maju. Nah, yang kedua, bagaimana nasib industri lokal? Jelas sangat terancam ya nak ya. Jelas sangat terancam. Kenapa? Karena importir, kemudian juga dari negara lain, serangan dari brand-brand dari luar itu semakin masif, semakin banyak, sehingga itu mengancam industri lokal. Ditambah lagi ketika pemerintah tidak support dengan industri lokal atau UMKM, ya tidak ada kebijakan yang supaya ini dikasih insentif, dikasih subsidi, atau misalnya diringankan pajak ketika produknya ingin go internasional atau ingin ekspor, itu bisa memudahkan atau mendukung industri lokal. Tapi ketika itu diperparah oleh pemerintah, pajaknya besar, kemudian juga tidak ada pelatihan, tidak ada insentif, nah itu akan membunuh industri lokal secara berlahan. Itu ya nak ya analisisnya ya, bisa kalian perdalam. Kemudian ada teori-teori globalisasi. Ini lebih lanjutnya kamu bisa pahami melalui buku paket ya nak ya, ada ini ya, halaman 64 dan 66. Ada Cochrane dan Payne, kemudian juga ada George Teacher, ada Thomas Friedman, ada Roland Robertson, ada Thomas Mayer, ada William Robinson. Yang akan kita bahas sementara dua ini dulu enak ya, sisanya kalian bisa perdalam lagi. Menurut Cochrane dan Payne, bisa sebuah pernyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perjalanannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Kemudian tradisionalis percaya bahwa globalisasi itu hanya mitos. Kemudian yang terakhir, menurut si Cochrane dan Payne ini, ada kaum transformalis, berada di antara globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan. Ya, jadi itu ya nak ya, menurut si Cochrane itu globalisasi ada yang percaya kan ini udah
udah konsekuensinya, udah karena ketika sistem berjalan, perekonomian berjalan, ya itu pasti globalisasi pasti masuk. Tapi kan kaum tradisional atau masyarakat adat, globalisasi itu hanya mitos ya gitu ya, nggak akan sampai ke masyarakat tradisional gitu ya. Transformalis di antara keduanya. Kemudian George Richer mengungkapkan bahwa perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Nah itu ya nak ya, kenapa bisa satu sama lain saling kenal, terus juga ada berita yang eksklusif breaking news gitu ya nak ya. Contoh gampangnya kayak di Palestina ada bom, beberapa menit kemudian sudah ada di Indonesia pemberitaannya. Nah itu adalah bagian dari bentuk globalisasi melalui media, yaitu televisi dan internet. Yang pertama yang apa ya, berpengaruh paling penting. Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. Kemudian gejala-gejala globalisasi di Indonesia pertama ada globalisasi bidang iptek, bidang ekonomi, bidang politik, dan juga budaya dan agama. Ada pengetahuan, globalisasi dengan pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi sehingga memungkinkan banyak orang di belahan dunia maupun di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Ini ya karena ada iptek, ada satelit, ada internet, ini gampang. Kemudian globalisasi bidang ekonomi, wujud nyata dari globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang bersifat lintas negara atau perdagangan. Bebas yang melampaui batas-batas lintas negara, serta terbentuknya organisasi ekonomi dalam skala global, misalnya APEC, ASEAN, AFTA, kemudian juga ada Bank Dunia dan lain sebagainya. Pokoknya wujud globalisasi ekonomi ini kalau ada produk barat atau produk asing masuk ke Indonesia itu sudah bentuk dari globalisasi ekonomi, misalnya Shell, kemudian juga Petronas, kemudian dari makanan banyak ada Burger King, ada Pizza Hut dan lain sebagainya, itu masuk ke Indonesia itu sudah globalisasi. Nah pertanyaannya, apakah ada produk Indonesia masuk ke internasional, go internasional? Banyak. Nah salah satunya Indomie. Indomie itu ada di mana-mana aja ya. Nah itu salah contohnya. Bidang politik, salah satu fenomena terjadi globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi nasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN yang dibentuk untuk menatap politik perdagangan. Terus juga ada kerjasama dalam bidang politik, ekonomi politik biasanya ya nak ya, kerjasama perdagangan dan juga keamanan ya, misalnya kerjasama bilateral dan lain sebagainya. Kemudian bidang sosial budaya, globalisasi menuntut terjadinya perubahan sosial dengan kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global. Nah ini ya yang sangat mengancam ya nak ya. Globalisasi masuk, bentuk-bentuk globalisasi budaya itu banyak ya nak ya. Mulai dari kebiasaan, kemudian juga dari fashion dan lain sebagainya. Kehadiran globalisasi bisa menjadi ancaman kebudayaan lokal nasional seperti dominasi kebudayaan asing ya dan kebudayaan lokal. Nah ini banyak ya nak ya, dari budaya bentuknya banyak banget. Sosial budaya itu diambil dari kayak kebiasaan, lifestyle akibat dari global yang dipengaruhi oleh luar itu banyak ya. Nanti akan kita pelajari. Oke. Kemudian bidang agama, dalam hubungannya dengan bidang kehidupan dan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi yang kuat dengan intensitasnya yang semakin padat ya nak ya, makin banyak ya. Karena global, semua orang berkomunikasi, termasuk juga nggak cuma budaya aja tapi agama. Hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, ya, kerjasama, persaingan, bahkan dalam bentuk konflik. Ya ini ya, sangat sensitif sekali ya nah, kalau bidang agama ya. Nanti mengenai globalisasi banyak muncul konflik keagamaan, misalnya kayak terorisme, ya ISIS dan lain sebagainya. Persaingan kerjasama juga banyak, kerjasama antar negara, misalnya kerjasama antar agama, misalnya dalam apa ya, bantuan gitu ya, bantuan bencana. Lagi live Pak, record. Bantuan bencana, nah itu biasanya ada kerjasama antar pemuka agama, terus mengatasi konflik dan sebagainya. Nah sebenarnya
secara sederhana globalisasi itu bisa kita identifikasikan menjadi 2F, 2M, yaitu fashion, food, music, dan juga. Nah, kalau dari fashion, dari lifestyle-nya ya nak ya, dari gaya pakaiannya ya, dari busananya ya nak ya, banyak busana-busana yang mengadopsi dari luar negeri yang lepas dari ciri khas dari lokal Indonesia. Kemudian juga food, banyak makanan yang cepat saji, makanan junk food ya. Itu bentuk global secara budaya ya nak ya. Misalnya burger, KFC, pizza, fried chicken itu ya nak ya, itu kan bukan punya Indonesia sebenarnya. Nah, itu bentuk dari globalisasi juga. Kemudian dilihat juga dari musiknya. Nah, musik banyak yang mengadopsi dari musik-musik barat, misalnya disc jockey ya namanya, DJ ya namanya, terus juga elektronik musik gitu ya. Elektronik musik gitu ya. EDM ya, elektronik digital musik. Nah, bahasa-bahasa lagu gitu ya, lagu dengan bahasa-bahasa Inggris itu sudah semakin banyak. Nah, itu pengaruh dari globalisasi juga. Kemudian juga movie banyak cerita-cerita yang diadopsi dari luar negeri, novel-novel luar negeri gitu ya. Terus juga teknologi dari luar negeri, misalnya visual efeknya, ceritanya, penokohan, misalnya kayak superhero luar negeri gitu ya. Beberapa ada yang kita adopsi. Termasuk juga ini saling berkaitan ya, Nek. Begitu juga nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia ini pasti ada pengaruh dari negara lain gitu. Termasuk misalnya negara Amerika juga pasti ada pengaruh dari Indonesia juga ya. Misalnya musik dangdut itu masuk juga ke Amerika. Kemudian nih film-filmnya, film Indonesia banyak juga yang punya menonjolkan sisi keindonesiaannya dan go internasional, masuk festival film. Nah, itu banyak juga. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Bapak sangat mengucapkan terima kasih banget ketika kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari, apa yang kita bahas sama-sama bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah pertemuan kita. Jangan patah semangat ya. Tetap terus semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Pertemuan kita berikutnya kita akan bahas tentang pengertian komunitas, kemudian juga dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan juga komunitas ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.